Melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini, dalam episode keputusan Aryo setelah pesan Widuri, selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Endang Widuri berusaha untuk melaksanakan tugas dari Roro Wilis menyampaikan pesan kepada Aryo Saloko tentang kisah Wayang Purwo Mahabharata. Dalam perjalanan ketika pasukannya menuju ke Banyu Biru, bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Tetapi kali ini Aryo mendengar cerita tentang Bismo dan Prabu Salya dari Endang Widuri, dari seorang gadis yang aneh baginya. Aryo Saloko sendiri tidak tahu pengaruh apakah yang sudah memukau dirinya, sehingga setiap kata dari gadis itu sedemikian meresap dalam dadanya. Ia pun kemudian betapa menyesalnya nanti apabila eyangnya melibatkan diri di dalam pertempuran ini. Eyangnya yang menurut Maiso Jenar mengharap kedatangannya, mengharap untuk dapat menemui cucu yang telah lama hilang. Ia tidak tahu apakah ada di antara orang di dalam pasukannya yang mampu menandingi eyangnya itu. Tetapi Maiso Jenar kini ternyata memiliki ilmu yang dahsyat. Di samping itu ada Kebu Kanigoro. Tiba-tiba ia menyesal atas dugaannya itu. Mengapa ia seolah-olah yakin eyangnya akan berpihak kepada pamannya? Apakah tidak mungkin kakeknya itu datang kepadanya dan berkata, "Kau benar, Aryo, karena itu aku berada di pihakmu." Bahkan lebih daripada itu, akhirnya Aryo Saloko sampai pada pikiran yang sejalan dengan pikiran Maiso Jenar. Apakah tidak mungkin apabila kakeknya itu berkata kepada pamannya, "Lembu Suro, tinggalkan Banyu Biru, serahkanlah daerah ini kepada anak yang bernama Aryo Saloko, putra kakakmu Gajah Suro." Lalu pamannya itu menjawab, "Baiklah ayah, bukankah dengan demikian pertempuran dapat dihindari?" Tetapi Lembu Suro bukanlah orang yang dapat berlaku demikian. Untuk beberapa lama Aryo Saloko berdiam diri. Ia berjalan saja tanpa menoleh. Matanya seolah-olah terpaku pada bukit yang terbujur jauh di hadapannya, yang sekali-kali hilang ditelan oleh bukit kecil di sekitar jalan yang dilaluinya, tetapi yang kemudian muncul kembali seakan-akan tersembul dari dalam tanah. Di langit matahari berjalan pula dengan tenangnya. Sinarnya yang semakin condong terasa seperti membakar kulit. Endang Widuri tidak tahu pasti apakah yang sedang bergolak di dalam dada anak muda itu sebagai akibat dari kata-katanya. Tapi ia pun berdiam diri pula. Ia berjalan dengan langkah yang tetap mengikuti irama langkah barisan anak-anak Banyu Biru itu. Ketika laskar itu akhirnya muncul dari daerah pegunungan, Widuri melihat suatu dataran yang luas terbentang di hadapannya. Ia mengira bahwa Aryo akan segera menebarkan barisannya dalam gelar perang. Tetapi sampai berapa lama baba itu sama sekali tidak diberikannya. Laskar Banyu Biru itu masih saja berjalan seperti ular yang panjang berkelok-kelok menuruti jalan sempit menuju ke Banyu Biru.
Di kiri kanan jalan itu terbentang padang rumput yang luas. Di sana-sini terdapat beberapa gerumbul-gerumbul kecil dan pohon-pohon perdu yang berserak-serakan. Sedang di lereng bukit kecil nampak batang-batang ilalang yang memanjat sampai ke lambung. Ketika matahari telah mulai merendah, barulah mereka sampai ke daerah yang berhadapan dengan tanah-tanah persawahan. Di seberang sawah itulah mereka baru akan menjumpai desa yang pertama. Di kejauhan, di seberang padang-padang rumput itu, tiba-tiba nampaklah debu putih yang mengepul. Mata Aryo yang tajam segera dapat melihatnya. Demikian juga Endang Widuri dan Wonomerto. Maka terdengarlah Aryo Saloka berbisik, "Kau lihat debu itu, Widuri?" Endang Widuri mengangguk. "Kuda," desisnya. "Ya, orang berkuda," Aryo Saloka melengkapi. Debu itu semakin lama menjadi semakin tipis dan akhirnya semakin jauh dan jauh. Untuk kemudian seperti hilang ditelan cakrawala. Untuk beberapa saat orang berkuda itu mempengaruhi pikiran Aryo Saloka. Namun akhirnya hatinya memutuskan, biarlah seandainya orang itu akan memberitahukan kepada Paman Lembusuro. Kami sudah siap menghadapi setiap kemungkinan, kasar dan halus. Tetapi bagi Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro, orang berkuda itu benar-benar menimbulkan persoalan. Kuda itu ternyata menghilang ke arah barat. Seandainya orang berkuda itu salah seorang pengawas dari Pamingit, ia tidak akan menghilang ke barat, tetapi ia akan memacu kudanya ke selatan dan menghilang ke balik desa yang pertama yang nampak di muka barisan itu. Dengan demikian maka Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro mempunyai tanggapan yang lain. Orang itu bukanlah orang Pamingit atau Banyu Biru. Jadi siapakah dia? Tanya Kebo Kanigoro perlahan-lahan. Tak ada lain, orang itu pasti dari golongan hitam, jawab Maiso Jenar. Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu-satunya kemungkinan, gumamnya, mereka akan mengambil keuntungan dari perselisihan ini, sahut Maiso Jenar. Keadaan yang sulit, kembali Kebo Kanigoro bergumam. Maiso Jenar kemudian berdiam diri. Ia melihat bahwa Aryo Saloka pun telah mengetahui adanya orang berkuda yang mencurigakan itu. Tetapi ia tidak mau mempengaruhi rencana anak muda itu. Ia ingin mengetahui sampai di mana kemampuan Aryo Saloka. Ia akan memberi petunjuk-petunjuk apabila sangat diperlukan, atau laskar ini menuju ke dalam bahaya. Tiba-tiba ia melihat Aryo Saloka mengangkat tangan kirinya. Kemudian terdengarlah bunyi bende 2 kali berturut-turut. Sesaat kemudian berhentilah seluruh pasukan itu. Dengan isyarat, Aryo Saloka manggil para pemimpin kelompok untuk datang kepadanya. "Kita berhenti di sini," katanya kepada para pemimpin laskarnya. Kemudian kepada Bantaran dan Penjawi ia berkata, "Siapkan laskar ini menjadi 3 bagian. Sayap kiri yang akan masuk ke Banyu Biru lewat timur, sayap kanan lewat barat, dan menjaga kemungkinan datangnya bantuan dari Pamingit. Dan yang lain, induk pasukan akan langsung menuju ke jantung kota, serta menyiapkan bagian-bagian yang harus melakukan pengejaran-pengejaran terhadap lawan yang menarik diri serta membuat pertahanan-pertahanan baru." Para pemimpin itu pun telah tahu benar apa yang harus dilakukan, sebab perintah itu adalah perintah ulangan seperti yang mereka dengar sebelumnya. Tetapi kemudian Aryo Saloka meneruskan, "Kalian jangan bergerak lebih dahulu sebelum aku memberi perintah. Aku harus mendapat keyakinan bahwa dengan sekali tusuk, rencana kita berhasil. Karena itu aku harus menguasai keadaan medan sebaik-baiknya." Para pemimpin itu pun mengerutkan keningnya, tapi mereka tidak menanyakan apa-apa.
Tugas mereka menunggu sampai Aryo memberikan perintah. Sekarang, nanti atau nanti malam. Namun mereka sudah tidak terlalu gelisah seperti ketika mereka harus menunggu di perkemahan tanpa batas waktu. Sekarang mereka telah berada di garis perbatasan. Bahkan mungkin mereka tidak usah menunggu sampai besok, sebab orang-orang Pamingit itu pun dapat melakukan penyerangan dengan tiba-tiba. Karena itu mereka selalu bersiap. Tempat itu mendapat pengawalan yang kuat dari pasukan-pasukan panah yang akan menjadi ujung-ujung sayap. Kelompok yang akan menjadi sayap kiri telah memisahkan diri di bawah pimpinan Bantaran. Dalam kelompok itu ikut serta Mantingan, sedang sayap kanan dipimpin oleh Penjawi dan Wirosobo. Kelompok ini pun telah memisahkan diri. Induk pasukan langsung berada di tangan Aryo Saloko. Melihat keadaan itu, Endang Widuri menarik napas. Ia menjadi berlega hati. Aryo Saloko belum memberikan perintah bergerak kepada kedua sayap pasukan itu. Mudah-mudahan nanti malam pun belum. Ketika sebagian dari laskar itu telah beristirahat kembali, Aryo Saloko teringat kepada orang-orang berkuda yang hilang di Telan Cakrawala di ujung barat. Tiba-tiba ia ingin mendapat pertimbangan pendapat tentang orang berkuda itu dari Maiso Jenar. Ia mendekati Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro yang duduk di atas batang-batang ilalang kering bersama-sama dengan Roro Wilis. "Paman," katanya setelah ia pun duduk, "apakah tanggapan Paman Maiso Jenar dan Paman Kebo Kanigoro serta Bibi Wilis tentang orang berkuda tadi?" Maiso Jenar mengerutkan keningnya, katanya. "Apa katamu tentang itu?" Maiso Jenar bertanya pula. Aryo Saloko diam berpikir, dilemparkan pandangan matanya ke arah orang berkuda tadi lenyap. Tetapi di sana sudah tidak dilihatnya apa-apa lagi. Debu yang mengepul itu pun telah lenyap. Tiba-tiba ia pun sadar bahwa orang itu sama sekali bukan pengawas dari Pamingit. Sebab jurusan itu jurusan yang ditempuh oleh orang berkuda itu menjauhi Banyu Biru. "Ada dua kemungkinan menurut pikiran saya, Paman," Aryo menjawab. "Orang itu mungkin pengawas Paman Busuro, tetapi mungkin juga bukan." "Kalau bukan," Maiso Jenar ingin menjelaskan. "Kalau bukan, ia adalah orang dari gerombolan hitam," sahut Aryo. "Mungkin dari Nusa Kambangan, mungkin dari Gunung Tidar, atau dari daerah sebelah timur Rawa Pening." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya perlahan-lahan. "Mungkin ketiga-tiganya, ditambah orang-orang dari Alas Mentao yang sudah dilengkapkan kembali." Aryo Saloko mengangguk-angguk. "Masukkan mereka dalam perhitunganmu, Aryo," Maiso Jenar menasihati. Aryo Saloko tidak menjawab, tetapi nampaklah ia berpikir keras. Sejak semula memang ia merasa betapa sulit pekerjaannya, ditambah dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh orang-orang kalangan hitam. Ia yakin bahwa gerombolan hitam dari Rawa Pening pasti mendendamnya. Apalagi kalau mereka akhirnya mengetahui bahwa dialah yang membunuh sepasang pemimpinnya, Uling Putih dan Uling Kuning. Di samping itu dendam yang tak ada tarahnya dari orang-orang Gunung Tidar terhadap Maiso Jenar. Simorodro yang kehilangan anak dan menantunya yang dibunuh oleh Maiso Jenar dan Roro Wilis pasti akan mencoba menuntut balas. Demikian juga Pasing Singan yang mengalami kekalahan baru beberapa hari yang lalu. Persamaan kepentingan itu akan mereka padukan sebaik-baiknya. Mereka bersama-sama ingin membalas dendam. Juga mereka bersama-sama ingin memiliki keris-keris Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Mereka pula lah yang telah menyusun kekuatan untuk merebut Banyu Biru dan Pamingit sebagai rintisan jalan menuju ke Demak. Menurut anggapan mereka, dengan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten,
berlandaskan kekuatan laskar yang akan dihimpunnya kelak dari Banyu Biru dan Pamingit, maka terbukalah pintu gerbang kekuasaan tertinggi Demak. Meskipun di dalam dada mereka itu masih selalu terngiang pertanyaan-pertanyaan. Lalu siapakah orangnya yang akan memegang kekuasaan tertinggi di antara golongan hitam itu? Pasingsingan, Simorodo, atau dari angkatan yang lebih muda, Rowoijo, atau Joko Soko, atau yang lain lagi? Aku kira orang-orang dari golongan hitam itu akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Terdengar Aryo kemudian berkata, mereka akan menggempur kita apabila tenaga kita sudah jauh berkurang dalam pertempuran kita melawan orang-orang Pamingit. Maiso Jenar mengangguk-angguk. Kembali Aryo merenungkan kata-katanya sendiri. Alangkah jelasnya persoalan yang dihadapi, tetapi ia telah melangkahkan kakinya karena itu ia pantang mundur. Akan aku bentuk pasukan cadangan dari ketiga bagian laskarku, katanya kemudian. Aku kira aku harus membuka garis pertempuran. Pasukan-pasukan cadangan itu harus tetap segar untuk menghadapi laskar hitam yang akan datang kemudian. Kembali Maiso Jenar menganggukkan kepalanya. Di dalam hatinya ia bangga atas keterampilan Aryo Saloka. Namun keterampilan itu adalah keterampilan berpikir anak muda yang masih berdarah panas dan berdada panas. Meskipun demikian, Maiso Jenar tidak membantahnya. Ia mengharap dalam ketenangan istirahatnya nanti Aryo akan menemukan sendiri pemecahan masalah itu. Ia mengharap Aryo akan mencoba menemui kakeknya, memberitahukan persoalannya dan persoalan-persoalan lain. Di antaranya orang berkuda yang terang, orang dari gerombolan hitam. Kemudian mereka berdiam diri. Endang Widuri berjalan dengan langkah gontai ke arah mereka. Dengan seenaknya ia menjatuhkan dirinya duduk bersandar pada Roro Wilis. "Dari mana kau, Widuri?" tanya Roro Wilis. "Aku melihat laskar ini baru saja aku bersama-sama dengan Paman Mantingan menangkap kelinci-kelinci liar," jawabnya. "Kau pergi ke sayap kiri," potong Aryo Saloka. "Ya," jawab Roro Wilis. "Mereka sedang merebus air." "Jangan mundar-mandir, Widuri," ayahnya mencoba memberi nasihat. "Di gerumbul-gerumbul itu mungkin bersembunyi bahaya yang mengancam keselamatanmu." Widuri tersenyum. "Bukankah aku sudah mempunyai cakra?" "Jangan takabur dengan benda itu," sahut ayahnya. "Dengan demikian benda itu akan menyeretmu masuk ke dalam bahaya." "Jangan marah, ayah," jawab Widuri. "Aku hanya bergurau." "Kau memang terlalu nakal," ayahnya melanjutkan. "Sekali-kali aku masih ingin menarik kupingmu." "Jangan, ayah," potong Widuri. "Bahkan mungkin Kakang Aryo menganggap bahwa sekali-kali juga aku mondar-mandir sebab ada yang dapat aku lihat di ujung desa sebelah." "Apa?" Aryo tertarik pada keterangan itu. "Cermin," jawab Widuri. "Cermin?" Aryo semakin tertarik, juga Maiso Jenar. Segera teringatlah ia pada saat Lembu Suro mencegat laskar Demak yang membawa Gajah Suro. Orang-orangnya memberikan tanda-tanda dengan benda yang berkilat-kilat. "Aku lihat cahaya yang bersaut-sautan dari desa yang jauh itu," jawab Widuri. Mendengar keterangan Widuri, Aryo mengangkat wajahnya, memandang jauh ke arah desa yang ditunjuk oleh Endang Widuri. Kabar yang dibawa ke situ sangat menarik perhatian. Bahkan Maiso Jenar kemudian berdiri tegak dan dengan cermatnya memandangi desa di hadapan laskar Banyu Biru itu. Terbayanglah di dalam otaknya pasukan yang tepat padat bersembunyi di sana, sehingga seolah-olah pada setiap batang di dalam desa itu berdiri seorang laskar Lembu Suro yang siap menanti kedatangan laskar Banyu Biru dengan senjata di tangan. Aryo Saloka pun kemudian berdiri memanggil dua orang pembantunya, memberitahukan kepada kedua sayap laskarnya, mereka harus di hadapan hidung mereka.
Di samping itu mereka harus membentuk laskar cadangan. Sebab ada kemungkinan golongan hitam akan mengair di air yang keruh. Kedua orang itu pun segera menyampaikan pesan Aryo Saloka. Namun kedua orang itu masih belum membawa perintah kepada sayap-sayap pasukan itu untuk bergerak. Di samping kepada kedua orang itu, kepada Sendang Papat yang berada di dalam pasukan induk itu, Aryo Saloka pun telah memerintahkan untuk memisahkan sebagian laskarnya yang harus tetap segera untuk menghadapi lawan baru yang setiap saat dapat mengancamnya. Tetapi keterangan yang diberikan kepada sayap-sayap laskarnya sangat mempengaruhi dirinya sendiri. Golongan hitam akan mengair di air keruh. Mengapa ia mesti mengeruhkan airnya? Tidak, bukan dirinya tetapi pamannya. Apa yang dilakukan Aryo Saloka kini adalah akibat dari perbuatan pamannya. Kalau pamannya tidak melakukan pelanggaran atas ketetapan adat yang berlaku, maka ia pun tidak akan melakukan perjuangan dengan kekerasan, tegasnya. Tanggung jawab dari keributan yang bakal terjadi adalah terletak di pundak pamannya. Sekali lagi Aryo menengokkan wajahnya ke langit. Matahari telah semakin rendah dan sebentar lagi akan hilang di balik bukit-bukit di sebelah barat. Burung-burung seriti dan manyar telah berterbangan berputar-putar untuk mencari tempat bermalam di atas pohon-pohon siwalan yang bertebaran di sana-sini. Baik, kami atau mereka tidak akan mulai hari ini, Paman, kata Aryo Saloka kemudian. Bentar lagi malam tiba. Ya, jawab Maiso Jenar. Tetapi mungkin besok pagi-pagi benar sebelum pecah fajar, kau harus sudah bertempur. Aryo Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba tangannya membelai, tombaknya seperti membelai kepala adik kesayangannya. Adakah di dalam laskar pamannya nanti ikut pula orang-orang Banyu Biru yang berdiri di pihak Pamingit? Dan adakah di antara mereka itu kawan-kawan sepermainan dahulu? Aryo Saloka menjadi bersedih hati mengenang kemungkinan-kemungkinan itu. Tombaknya itu mungkin besok akan menusuk jantung kawan-kawannya sepermainan. Dan bukankah Sawung Sariti tidak hanya kawan sepermainannya, tapi justru saudara sepupunya? Tapi meskipun demikian, pedang anak muda itu hampir saja menembus dadanya. Maiso Jenar melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah Aryo Saloka, seperti cerita tentang Arjuna yang ragu-ragu pula pada saat Bharatayuddha. Mulai pecah, tetapi apa yang dilakukan oleh Maiso Jenar sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan Kresna pada waktu itu. Maiso Jenar untuk sementara membiarkan saja Aryo Saloka diganggu oleh kegelisahannya. Sampai malam nanti, pikir Maiso Jenar, yang dihadapi oleh Aryo Saloka kini bukanlah pamannya itu sendiri. Inilah salah satu perbedaan dengan cerita Bharatayuddha itu. Tetapi ada pihak ketiga yang tidak kalah berbahaya. Bahkan laskar hitam itu sama sekali tidak terikat pada suatu tata kesopanan ataupun kepercayaan yang dapat mengendalikan kebiadaban serta kekejaman mereka. Ketika matahari kemudian terbenam, mereka masing-masing mencari tempat mereka sendiri-sendiri untuk beristirahat. Di sana-sini bertebaran para petugas yang harus mengawasi keadaan dengan senjata siap di tangan. Kali dua kali Aryo Saloka mengadakan peninjauan atas kesiapan anak buahnya. Dan di sana-sini nampak perapian menyala-nyala. Mereka kemudian seperti berpesta ketika rombongan orang-orang yang bertugas membawa kiriman datang ke tempat itu. Kepada pembawa kiriman itu Aryo Saloka berpesan, bawalah untuk besok pagi sebelum ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Kedudukan-kedudukan baru akan segera kami beritahukan apabila pertempuran sudah mulai. Kemudian keadaan menjadi sepi kembali, masing-masing mencoba untuk mempergunakan waktu istirahat sebaik-baiknya.
Namun di dalam dada Aryo bergolaklah persoalan-persoalan yang rasa-rasanya semakin rumit. Sebenarnya ia sudah sampai pada waktunya untuk memerintahkan laskar di kedua sayapnya untuk bergerak. Dalam pada itu Maesha Jenar menjadi semakin cemas pula atas setiap keputusan yang diambil oleh Aryo Saloka. Karena itu ia sama sekali tidak berani meninggalkan anak itu. Meskipun seolah-olah ia sama sekali tidak ikut campur pada setiap keputusan Aryo Saloka, namun kehadirannya di samping anak muda itu ternyata sangat berpengaruh. Paman, akhirnya Aryo Saloka minta pertimbangan. Bagaimanakah kalau aku mulai melepaskan sayap-sayap laskarku? Maesha Jenar pun telah merasa bahwa pada suatu ketika ia akan menghadapi pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tetapi meskipun demikian ia masih belum melepaskan usahanya, katanya. Apakah kau sudah menganggap cukup waktu? Aryo Saloka ragu, karena itu ia bertanya. Kalau aku kehilangan waktu, apakah itu tidak membahayakan kedudukan kita ini, Paman? Aryo Saloka benar, sedang orang-orang Pamingit itu telah siap di hadapannya. Mungkin mereka akan membuka gelar lebih dahulu, Supit Urang atau Garuda Melayang. Tetapi mereka tak akan dapat mengepung laskar ini. Sebab Aryo telah memisahkan kedua sayapnya agak jauh. Meskipun demikian orang-orang Pamingit dapat memotong sayap-sayap pasukan ini untuk kemudian menyerang induk pasukan dengan gelar yang sempit, Cokrobyuha atau Dirodometo atau Gedong Minep. Namun menilik watak Sinopati yang akan memimpin laskar Pamingit itu, baik Sawung Sariti maupun Lembu Suro, pasti tidak akan mempergunakan gelar terakhir. Mereka pasti lebih senang memilih gelar Cokrobyuha atau Dirodometo. Bahkan mungkin seperti apa yang pernah mereka lakukan terhadap pasukan Demak dengan jumlah yang sangat besar, Gladek Nebo atau Samudro Rob. Dalam menilai keadaan, Maesha Jenar tidak dapat menutup kenyataan bahwa bukan salah Aryo, atau kalau Aryo kini bertekad bulat untuk bertempur. Sebab kalau ia tidak melakukan itu, ia akan digilas oleh pasukan lawannya, yang barangkali saat ini sedang merayap-rayap untuk membentuk gelar perang yang berbahaya. Maka kemungkinan satu-satunya yang dapat dilakukan Aryo apabila ia akan menghadap eyangnya adalah sekarang, dan ia harus kembali sebelum tengah malam. Apabila keadaan tidak menguntungkan, sayap-sayapnya masih akan dapat mencapai tempat yang ditentukan sebelum fajar dan memukul Banyu Biru dari 3 jurusan. Tapi apakah Aryo bermaksud demikian? Untuk menjajaki perasaan anak itu, Maesha Jenar berkata, siapakah menurut dugaanmu yang akan madeg Senopati dari Pamingit pagi besok? Lembu Suro, Sawung Sariti, atau eyangmu Suro Dipoyono? Mendengar nama kakeknya disebut, dada Aryo berdesir. Bagaimanakah kalau benar eyangnya itu yang memimpin pasukan Pamingit dan Banyu Biru yang berpihak kepada Lembu Suro? Melihat keraguan-raguan Aryo Saloka, Maesha Jenar mengharap untuk dapat membawa anak itu malam ini menghadap kakeknya. Karena itu ia mendesak, kalau eyangmu yang memimpin pasukan itu, jangan cemas. Ada aku dan Kakang Kebu Kanigoro yang akan membinasakan. Kembali dodo Aryo Saloka berdesir. Justru karena ia percaya kepada gurunya. Ia percaya bahwa Maesha Jenar sekarang akan dapat melawan eyangnya. Dan ia percaya kata-kata gurunya bahwa Kebu Kanigoro dapat membinasakan. Tetapi bagaimanakah kalau kakeknya itu benar-benar binasa? Teringatlah Aryo Saloka pada cerita Endang Widuri siang tadi. Meskipun Bisma tidak sependapat dengan Kurawa, demikian juga dengan Prabu Salya, namun karena kedudukan mereka terpaksa bertempur melawan orang-orang Pandhawa. Karena desakan hati mereka yang putih dan tanpa pamrih, akhirnya mereka membiarkan diri mereka binasa, meskipun mereka mengetahui sebelumnya
Bismo telah menyadari bahwa prajurit wanita yang bernama Sri Kandilah yang akan mengantarkan jiwanya menghadap Yang Maha Agung. Demikian juga Salya bahkan memberitahukan bagaimana orang Pandhawa harus membunuhnya. Tapi orang-orang Pandhawa sempat menghadap mereka mohon maaf atas segala kesalahan mereka dan mereka mendapat restu dari kedua pepunden itu. Tiba-tiba terdengar Arya berdesis, "Bagaimanakah kalau Eyang Suradipoyono yang memimpin laskar Pamingit?" "Sudah aku katakan," jawab Maesa Jenar, "aku sanggup melawannya." Runtuhlah wajah Arya Saloka membentur tanah, seperti hatinya yang hancur. Tiba-tiba mengambanglah air matanya yang bening membasahi matanya. Mengapa ia harus menghadapi keadaan yang sedemikian pahit? Terbayanglah masa kanak-kanaknya di mana ia sering dengan nakalnya didukung di punggung eyangnya, berlari-lari dan kadang-kadang eyangnya itu berdendang pula untuknya dalam lagu tembang yang menawan. Lihat keadaan itu, Maesa Jenar segera mengambil kesempatan. "Mengapa kau berduka? Apakah kau takut kehilangan aku? Percayalah, aku tak akan dapat dikalahkan oleh eyangmu." Wajah Arya menjadi semakin tunduk. Ia tidak menjawab. Yang terdengar kemudian adalah suara Maesa Jenar. "Atongko mencemaskan nasib eyangmu." Mendengar perkataan itu, tanpa disadarinya Arya Saloka menganggukkan kepalanya. Cepat Maesa Jenar berkata sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, "Arya, sebenarnya di dalam dadamu telah lebih dahulu bergolak suatu pertempuran yang dahsyat. Sebagai seorang anak muda, kau terlalu sulit untuk mengendalikan dirimu. Tetapi karena tempaan watakmu yang baik, yang menetes dari keluhuran budi ayahmu, telah memaksa perasaanmu untuk mencemaskan nasib tidak saja eyangmu, tapi seluruh rakyatmu. Karena itu Arya Saloka, bagaimanakah dengan usulku? Tidakkah kau ingin bertemu dengan eyangmu sebelum api pertempuran ini berkobar?" Kembali dada Arya Saloka tersentuh. Siang tadi ia merasa bahwa yang demikian itu sama sekali tidak ada gunanya. Karena itu ia sama sekali tidak setuju dengan pendapat Maesa Jenar untuk sekali lagi menghadap ke Banyu Biru. Tiba-tiba terasa sekarang bahwa alangkah baiknya hal itu dilakukan. Tetapi sekarang pasukannya telah berhadapan-hadapan. Kalau ia tidak segera mulai, orang-orang Pamingit yang akan mengambil Prakasa memulai pertempuran itu. Maesa Jenar menangkap perasaan yang bergolak di dalam dada anak muda itu, maka katanya, "Kalau kau ingin menghadap eyangmu, Arya, biarlah aku dan Kakang Kebukanigoro menyertaimu bersama-sama dengan Paman Wonomerto. Kalau orang-orang Pamingit itu curang, kami dapat melakukan perlawanan sekedarnya sambil memberi tanda kepada pasukanmu untuk bergerak. Karena itu biarlah Paman Wonomerto membawa anak panah Sendaren yang dapat mengaung di udara atau panah api." Sekali lagi Arya mengangguk kosong, seolah-olah pikirannya terampas habis oleh kesulitan perasaan yang dihadapinya. "Kita berangkat sekarang," sambung Maesa Jenar, "berkuda dan membawa obor di tangan, supaya mereka tahu bahwa kita bermaksud baik, bukan mata-mata yang menyusup ke daerah mereka. Sebelum tengah malam kita harus sudah berada di tengah-tengah laskar ini." Ketika Maesa Jenar melompat berdiri, Arya pun berdiri. Segera Maesa Jenar memberitahukan maksudnya kepada Kebukanigoro dan Wonomerto yang segera bersiap-siap pula. Pada Roro Wilis, Kebukanigoro menitipkan putrinya. Kepada Sendang Papat, Arya Saloka berpesan bahwa apabila panah Sendarennya mengaum atau panah apinya menyala di udara, laskar Banyu Biru harus segera bertindak. Karena itu siapkan sebagian dari mereka, katanya. Sendang Papat menjadi heran apa yang akan dilakukan oleh Arya Saloka. Maka bertanyalah ia, "Apakah yang akan engkau lakukan, Adi Arya Saloka?" "Melihat medan dan melihat keadaan kota," jawabnya. "Pekerjaan yang berbahaya. Orang-orang Pamingit dapat menangkap tuan-tuan," katanya kepada Maesa Jenar.
Aku punya alasan, potong Arya. Aku akan berpura-pura menghadap Eyang Surodiboyono untuk bersujud di bawah kakinya sebelum aku mulai dengan pertempuran. Adakah alasan itu dapat dimengerti oleh orang-orang Kamingit? Tanya Sendang Papat. Mudah-mudahan mereka cukup jantan, jawab Aryo. Sendang Papat tidak bertanya lagi. Alasan Aryo Saloka dan cara yang akan dilakukan memang masuk akal. Meskipun Aryo Saloka terpaksa memutar balik agar laskarnya tidak dikecewakan. Baik, akhirnya Sendang Papat menjawab. Akan aku siapkan beberapa orang pelopor yang apabila keadaan memaksa akan menembus pasukan Kamingit langsung ke arah tanda-tanda yang akan engkau berikan untuk membantu. Sedang yang lain akan aku kerahkan untuk memberi tekanan kepada mereka sampai engkau dan Tuan Maesodina, Kebu Kanigoro, dan Kiai Wonomerto dapat membebaskan diri. Bagus, jawab Aryo. Kami akan berangkat. Beritahu kepada sayap-sayap laskar ini supaya mereka tidak terkejut melihat tanda-tanda apabila terpaksa aku berikan. Siapkan sayap-sayap itu.